Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, saya menganalisis perbandingan proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah, serta ciri-ciri dan sistematikanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis untuk mengajukan suatu program atau kegiatan kepada pihak tertentu dengan maksud memperoleh persetujuan dan dukungan. Menurut Ari Kunto, proposal kegiatan adalah dokumen yang berisi rencana pelaksanaan suatu kegiatan yang mencakup latar belakang, tujuan, saran, strategi, pelaksanaan, anggaran biaya, dan jadwal kegiatan. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan atau rencana penelitian yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mengajukan suatu penelitian ilmiah. Menurut Creswell, proposal penelitian merupakan dokumen yang menjelaskan apa yang akan diteliti, mengapa itu penting, bagaimana penelitian akan dilakukan, serta yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut. Pengertian laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah dokumen yang tertulis yang menyajikan hasil dari suatu penelitian atau kegiatan ilmiah yang telah dilaksanakan secara sistematis dan objektif. Menurut Sudaryanto, laporan ilmiah merupakan pertanggungjawaban akademik yang memaparkan seluruh proses penelitian mulai dari perumusan masalah, metodologi, pelaksanaan, hasil, analisis, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Ciri-ciri dari proposal kegiatan. Pertama, berorientasi pada tindakan atau aksi. Proposal kegiatan berfokus pada pelaksanaan suatu program atau kegiatan konkret yang akan dilakukan dalam waktu tertentu. Dokumen ini tidak bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, melainkan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi peserta atau masyarakat sasaran. Kedua, memiliki dimensi waktu yang jelas dan terbatas. Setiap proposal kegiatan harus mencantumkan jadwal pelaksanaan yang spesifik mulai dari persiapan hingga evaluasi. Kejelasan waktu ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan memudahkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ketiga, mencantumkan anggaran biaya secara rinci. Salah satu komponen penting dalam proposal kegiatan adalah rincian anggaran biaya yang mencakup semua pos pengeluaran yang diperlukan melaksanakan kegiatan. Transparansi dalam masyarakat. Penyusunan anggaran biaya menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme pengusul. Keempat, bersifat persuasif dan meyakinkan. Proposal kegiatan yang ditulis dengan bahasa yang mampu meyakinkan pembaca bahwa kegiatan yang diusulkan layak untuk didukung. Hal ini mencakup argumentasi kuat mengenai urgensi kegiatan, manfaat yang akan diperoleh, serta kapasitas pengusul dan melaksanakan kegiatan. Kelima, memiliki target indikator keberhasilan terukur. Proposal kegiatan yang baik harus mencantumkan target pencapaian dan indikator keberhasilan yang dapat diukur untuk memudahkan evaluasi serta kegiatan selesai dilaksanakan. Ciri-ciri dari proposal penelitian. Pertama, berorientasi pada pengembangan pengetahuan. Proposal penelitian bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis melalui metode ilmiah. Penelitian yang diusulkan harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, konsep, atau aplikasi praktis dalam bidang ilmu tertentu. Kedua, memiliki landasan teoris yang kuat. Setiap proposal penelitian harus didasarkan pada kajian literatur yang komprehensif untuk menunjukkan posisi penelitian dalam konteks pengetahuan yang sudah ada. Landasan teoritis ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian yang diusulkan
Ketiga, menggunakan metodologi penelitian yang sistematis dan terukur. Proposal penelitian menjelaskan secara detail metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil metodologi yang dipilih. Harus sesuai dengan jenis penelitian dan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara valid dan reliabel. Keempat, memiliki rumusan masalah dalam pertanyaan penelitian yang jelas. Masalah penelitian harus dirumuskan secara spesifik dan fokus serta dapat dijawab melalui proses penelitian ilmiah. Pertanyaan penelitian atau hipotesis menjadi panduan utama dalam pelaksanaan penelitian. Kelima, mencantumkan kontribusi dan signifikansi penelitian. Proposal penelitian harus menjelaskan mengapa penelitian ini penting dan apa kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, atau praktik profesional. Signifikansi penelitian menjadi salah satu pertimbangan utama dalam persetujuan proposal. Keenam, bersifat futuristik dan belum dilaksanakan. Proposal penelitian menggambarkan rencana penelitian yang akan dilakukan di masa depan, bukan laporan dari penelitian yang sudah selesai. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan umumnya dalam bentuk future tense atau rencana. Ciri-ciri dari laporan ilmiah. Laporan ilmiah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis dokumen lainnya. Pertama, bersifat objektif dan faktual. Laporan ilmiah harus menyajikan data dan informasi apa adanya tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penulis. Kedua, menggunakan bahasa formal dan baku. Laporan ilmiah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang baku sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku. Ketiga, sistematis dan terstruktur. Laporan ilmiah disusun mengikuti struktur yang logis dan sistematis, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil pembahasan, hingga kesimpulan. Keempat, membuat data dan hasil penelitian. Berbeda dengan proposal yang bersifat rencana, laporan ilmiah menyajikan data aktual yang telah dikumpulkan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kelima, menggunakan metode ilmiah. Laporan ilmiah menjelaskan secara detail metode yang telah digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, prosedur pelaksanaan, dan teknik analisis data. Penjelasan sistematika proposal kegiatan. Strukturnya cenderung fleksibel tergantung pada jenis kegiatan dan pihak yang dituju. Namun, umumnya disusun dengan urutan yang logis dan komprehensif. Meskipun dapat bervariasi tergantung pada jenis kegiatan dan persyaratan lembaga penerima. Secara umum, sistematika proposal kegiatan mencakup komponen-komponen berikut yang isinya ada halaman judul, 2 latar belakang, 3 tujuan dan manfaat, 4 tema atau topik kegiatan, 5 target peserta atau sasaran, 6 waktu dan tempat pelaksanaan, 7 susunan acara, 8 panitia pelaksana, 9 anggaran biaya, 10 penutup, 11 lampiran. Pengertian sistematika proposal penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian, disiplin ilmu, dan persyaratan institusi. Namun secara umum, sistematika proposal penelitian mencakup komponen-komponen berikut yang isinya ada halaman judul, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada kajian pustaka, ada metode penelitian, dan ada jadwal penelitian, serta rencana anggaran biaya dan daftar pustaka dan lampiran. Pengertian sistematika laporan ilmiah umumnya lebih komprehensif dibandingkan proposal karena mencakup hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan. Meskipun dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian dari disiplin ilmu,
Sistematika umum laporan ilmiah adalah sebagai berikut, yang berisi judul laporan, nama penulis, instansi, sekolah, tahun penulisan. 2. Halaman persetujuan atau pengesahan. 3. Abstrak. 4. Kata pengantar. 5. Daftar isi. 6. Pendahuluan. 7. Tinjauan pustaka. 8. Metode penelitian. 9. Hasil penelitian. 10. Pembahasan. 11. Kesimpulan dan saran. 12. Daftar pustaka. 13. Lampiran. Ada beberapa contoh ilustri proposal kegiatan. 1. Judul kegiatan, Festival Literasi Sekolah. 2. Latar belakang, rendahnya minat baca siswa di lingkungan sekolah. 3. Tujuan kegiatan, meningkat minta baca. 4. Bentuk kegiatan, pojok baca bedah buku. 5. Waktu dan tempat. 6. Anggaran dana. 7. Penutup. Contoh proposal penelitian. Ada beberapa contoh proposal penelitian pada tabel ini. 1. Proposal penelitian. 2. Latar belakang. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan penelitian. 5. Metode penelitian. 6. Manfaat penelitian. Contoh ilustri laporan ilmiah. 1. Pendahuluan. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Metode penelitian. 5. Hasil dan pembahasan. 6. Kesimpulan. 7. Saran. Dan 8. Daftar pustaka. Penutup atau kesimpulan. Proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan. Proposal kegiatan berfungsi sebagai rencana pelaksanaan suatu kegiatan agar memperoleh persetujuan dan dukungan. Proposal penelitian berfungsi sebagai rancangan penelitian yang sistematis untuk mengkaji suatu masalah secara ilmiah. Sementara itu, laporan ilmiah berfungsi untuk menyampaikan hasil penelitian atau kegiatan secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.